Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 586, pergi meminta maaf kepada Master Rocky. Hanya Aum Miko yang tersadarkan terlebih dahulu. Dia menoleh melihat ke langit, lalu menoleh kembali dan berkata dengan tidak senang, "Semua jangan tertipu oleh Rocky itu. Aku tahu ada sejenis trik di Yuga, bernama tipu muslihat, itu digunakan untuk membingungkan dan menipu orang." Begitu dia selesai berkata, tiba-tiba hujan deras turun dari langit, ombak besar tiba-tiba muncul di permukaan laut, dan menghantam ke arah pantai. Ombak besar setinggi bukit, mengalir deras menuju ke pantai dengan momentum luar biasa. Kerumunan yang terbodoh, langsung menjadi panik. Ombak besar akan datang, tambang akan tenggelam. Bahaya, cepat minggir. Aum Miko segera berseru. Semuanya tenang, seberapa besar ombaknya juga akan terhalang oleh bendungan. Jenderal Aung San berdiri di tempat tinggi, mengerutkan kening melihat ombak yang akan datang. Mungkin terpengaruh oleh cuaca buruk, ombak besar ini bahkan lebih besar dari ombak dulunya, seperti kuda putih yang berlari kencang, dan menghampiri pantai. Hus! Ombak besar menghampiri pantai, langsung meruntuhkan bendungan, dan air laut dalam sekejap mengalir ke tambang. Bendungan yang dibangun dengan uang jumlah besar itu sama rapuhnya seperti pasir di depan ombak besar, langsung tersapu. Air laut dengan jumlah besar mengalir ke tambang, langsung mengalir masuk ke dalamnya. Dalam waktu kurang dari beberapa detik, area di sekitar tambang tiba-tiba menjadi seperti kolam ikan, sebongkah air. Ekspresi John sedikit berubah. Dan Aum Miko terburu-buru membantu temannya berbicara, ombak kali ini terlalu besar, bahkan bendungan juga tidak bisa menghalanginya. Oh iya, tadi pasti teknik sihir yang digunakan oleh Rocky, makanya ada ombak yang begitu besar. Aum Chris dengan wajah suram, berseru dengan suara dingin, "Kamu sangat pandai mengelak, apakah jika tambang tenggelam, kamu juga akan menyalahkan Tuan Rocky?" Aum Miko berkata dengan tidak setuju, jika dia sungguh berkemampuan, mengapa pergi begitu saja? Sebuah perkataan masih belum selesai, ombak besar kedua menghantam lagi. Ombak besar ini, lebih tinggi dari ombak sebelumnya, setinggi 7-8 meter. Ekspresi kerumunan tiba-tiba berubah, semuanya segera bersembunyi ke belakang. Ombak yang begitu besar, jika menghantam pantai, bahkan mobil juga akan tersapu ke dalam laut, apalagi kerumunan orang. Jenderal Aung San, di sini sangat berbahaya, mohon segera meninggalkan tempat ini. Beberapa pengawal segera memanggil dengan keras, melindungi Jenderal Aung San dan berjalan mundur ke belakang. Ekspresi Jenderal Aung San tiba-tiba berubah, segera berbalik dan pergi. Tetapi bagaimana tenaga manusia bisa menaklukkan langit? Ombak besar datang dengan sangat cepat, hanya dalam beberapa detik menghampiri pantai, menderu ke arah kerumunan di pantai. Sudah terlambat untuk bersembunyi. Kerumunan menjerit, semuanya melarikan diri di bawah ombak. Ekspresi Aung Chris sangat ketakutan, segera bersembunyi di balik batu besar, lalu berdoa agar selamat. Tetapi melihat ombak yang begitu besar, setidaknya akan menyapu setengah orang dari kerumunan. Ketika kerumunan berada dalam kekacauan, ombak besar tiba-tiba seperti mengenai sebuah dinding tak terlihat, dalam sekejap terhalangi. Dan bendungan yang tidak jauh di sana, langsung tenggelam dalam ombak besar,
Bahkan kendaraan roda 3 yang ditempatkan di belakang bendungan juga seperti secarik kertas dalam sekejap terlempar ke tebing oleh ombak besar dan berubah menjadi tumpukan besi tua. Seluruh gua tambang berubah menjadi lautan luas. Tetapi ombak besar di bagian sini, tiba-tiba ombaknya menjadi lemah ketika menghantam batu judi yang disentuh oleh Rocky tadi, sama sekali tidak bisa melewati batu ini. Om Chris yang melihat ini sangatlah terkejut, lalu berjalan keluar dari balik batu besar tempat dia bersembunyi, bergumam, jangan-jangan itu adalah mantra yang buat oleh Master Rocky. Ombak besar lainnya datang lagi, dan sekali lagi terhalang oleh batu judi, lalu mengalir kembali ke laut. Bahkan setetes air juga tidak bisa melintasi batu judi, yang sebagai batas wilayah, semuanya terhalangi di luar. Kerumunan tiba-tiba menjadi terdiam, dengan pandangan terkejut menatapi batu itu. Laut bergolak, ombak besar datang silih berganti. Tambang yang di samping, dari awal sudah berubah menjadi lautan luas. Tetapi, batu judi itu, seperti seorang pengawal yang menjaga, walaupun satu persatu ombak besar menghantam air laut tetap tidak bisa masuk ke balik batu judi. Kerumunan tampak ketakutan, wajah menjadi pucat. Dalam keheningan, tiba-tiba kerumunan mulai berisik. Sepertinya Master Rocky yang benar, dia adalah Master sesungguhnya. Bendungan yang dibangun dengan ratusan juta dolar Nemesis itu seperti sampah. Master Rocky adalah dewa, yang dikatakannya benar, ada sesuatu yang aneh dengan batu ini. Wajah Jenderal Aung San muram, dalam hati sangatlah menyesal. Dia malah dengan seperti ini, mengirim seorang dewa pergi. Harus tahu, Master dengan kekuatan supernatural seperti Rocky, sejauh ini dia hanya pernah berjumpa seorang Master ini. Jika mengukur kemampuan Rocky dengan tim pengawal militer, hanya dia sendiri, takutnya setara dengan 100.000 pasukan. Aung Miko memandangi bendungan yang roboh, dan melihat lagi, batu judi, yang berdiri kokoh, mulutnya setengah terbuka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ekspresinya marah, di dalam hatinya enggan, lalu berbalik badan dan berkata, ayah, ombak besar ini dibuat oleh Rocky, pasti adalah teknik sihir yang dibuatnya. Perkataannya belum selesai. Jenderal Aung San mengangkat kepala dengan wajah suram, lalu tiba-tiba mengangkat tangannya, dan menamparkan ke arah wajahnya dengan kuat. Ayah! Aung Miko ketakutan sampai menjerit. Jenderal Aung San sangat marah, dia awalnya berencana mengundang Rocky datang untuk melihat apakah orang ini sungguh sehebat yang dikatakan Willy Woo, dan bermaksud akan berteman. Tetapi tidak menyangka putra bungsunya menginterupsi, merusak rencananya. Tamparan Jenderal Aung San mengarah ke sana, tetapi ketika tangan besarnya hendak menyentuh wajah Aung Miko tiba-tiba berhenti. Wajah Aung Miko memucat karena ketakutan, dia hampir saja terjatuh ke tanah. Bawa temanmu, dan pergi dari sini. Jenderal Aung San menurunkan tangannya, menghadapi putra bungsu kesayangannya, sebuah tamparan ini pada akhirnya tetap tidak dilakukan. Dengan wajah suram, melihat John dengan tatapan dingin. Orang ini menghabiskan miliar dolar Nemesisnya untuk membangun bendungan yang tidak berguna ini. Jika bukan karena dia adalah teman putra bungsunya, dia akan langsung menembak sampah ini di tempat. Dalam hati John merasa ketakutan, tetapi tetap memaksa tenang, berkata, Jenderal Aung San, mungkin bendungan ini tidak cukup kuat, selama Anda memberiku 1 miliar dolar Nemesis lagi, aku menjamin akan membangun bendungan yang lebih kuat. Begitu selesai berkata,
Jenderal Aung San langsung memberi isyarat ke sisi kiri dan kanannya. Puluhan pengawal militer segera mengeluarkan senjatanya dari saku, dan mengarahkannya langsung ke kepala John. Ditunjuk oleh moncong pistol, kedua kaki John langsung melemas, lalu terjatuh di tanah dengan terengah-engah, wajahnya penuh ketakutan. Aung Miko juga ketakutan, ayahnya biasanya sangat menjaga wajah anak-anaknya, tidak akan begitu mudah marah kepada teman-teman mereka. Tetapi sekarang ayahnya sungguh sangat marah, mungkin saja akan langsung menembak John mati di tempat. Jenderal Aung San berkata dengan wajah suram, "Buang orang asing ini ke bandara, biarkan dia keluar dari Myanmar, jika dia berani melangkah masuk ke sini lagi, maka tembak dia sampai mati." Puluhan miliar dolar Nemesis adalah masalah kecil, tetapi jika melewatkan Rocky, teman sekutu yang begitu kuat ini, maka itu akan menjadi kegagalan terbesar dalam hidupnya. Kedua pengawal itu segera melangkah maju, mengangkat John yang terduduk di tanah, lalu menyeretnya keluar dari kerumunan. John ketakutan sampai mengompol, celananya sudah basah, diseret keluar seperti anjing mati, lalu meninggalkan jejak air yang panjang di bawah tubuhnya. Aung Miko sudah tidak berani mengatakan apapun, hanya bisa melihat temannya diseret pergi. Pada saat ini Aung Kris tersadarkan, bergegas ke depan dan berkata, "Ayah, saat ini Master Rocky sudah pergi ke distrik Manho, sekarang kita segera pergi ke sana untuk mengundangnya kembali, mungkin belum terlambat." Jenderal Aung San mengangguk, menyampingkan kepala dan berteriak kepada Aung Miko, "Kamu juga ikut denganku." Pergi kemana?" Wajah Aung Miko ketakutan. "Aku dan kamu bersama pergi meminta maaf kepada Master Rocky." Aku bukan menantu sampah. Bab 587. Dia datang dari laut. Hujan semakin mereda, Rocky sudah melintasi lautan dengan menginjak Phoenix Air. Pada saat tiba di dermaga, Phoenix Air perlahan-lahan terbang lebih rendah, dan wujudnya juga semakin menjadi kecil, terakhir menjadi seukuran burung merak, lalu berhenti dengan stabil di dermaga. Rocky berjalan selangkah untuk turun, dan Phoenix Air dengan langsung menjadi genangan air, dan menghilang. Semenanjung Manho merupakan objek wisata, dermaga jugalah menjadi tempat menyaksikan arus pasang. Banyak turis asing yang menyaksikan arus pasang di dermaga, dari kejauhan melihat Rocky mendekat kemari dengan menginjak air, bola mata mereka hampir saja terjatuh. Dan ketika Rocky menginjak kaki di dermaga dengan stabil, kerumunan itu sudah tercengang. Ada orang bergumam, "Dewa Laut," ada orang yang membuat tanda salib di dada, ada orang melihat Rocky dengan wajah bersemangat, mengira dia adalah dewa yang turun ke bumi. Dan masih ada orang yang mengeluarkan ponsel, dan terus memotret, merekam pemandangan yang tidak biasa ini. Tetapi tak ada satupun dari mereka yang berani mendekati Rocky, hanya berani mengelilingi dengan pandangan kagum dari kejauhan. Pandangan Rocky lurus ke depan, berjalan keluar dermaga dengan langkah besar. Tempat yang dilewatinya, kerumunan secara otomatis memisahkan jalan, lalu dengan hormat membiarkannya lewat. Setelah beberapa saat, Rocky sudah keluar dari dermaga, meninggalkan sekelompok orang asing yang mengaguminya di belakang. Sebenarnya dia bisa menduduki Phoenix Air, melewati langit tanpa batas, langsung terbang kembali ke kota Gopo. Tetapi ada banyak rute penerbangan di wilayah udara itu. Jika dia melakukan seperti ini, mungkin saja akan terlihat oleh penumpang di pesawat, dan juga satelit domestik juga bisa dengan mudah mendeteksinya.
Jika departemen terkait menemukan dia berdiri di atas Phoenix dan terbang melawan angin, maka departemen atasan pasti akan heboh. Dengan kultivasinya sekarang, masih belum bisa menjadi tak terlihat. Tetapi jika telah sampai tingkat tengah pembentukan inti, walaupun dia terbang di atas langit, bahkan jika tidak menjadi tak terlihat, juga dapat membuat penghalang di sekitar tubuhnya untuk menghalangi deteksi satelit. Hujan sudah hampir berhenti. Rocky berjalan masuk ke sebuah hotel bintang 5, lalu menggunakan bahasa Yunani menanyakan penerbangan pesawat di resepsionis, berencana memesan tiket pesawat untuk pulang. Namun, penerbangan yang tercepat adalah siang hari di keesokan harinya. Rocky berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk tinggal di Manho selama semalam, lalu keesokan harinya memesan tiket penerbangan internasional untuk kembali ke kota Gopo, jadi menyuruh resepsionis membuka sebuah kamar untuk ditempati. Kamar berada di lantai atas. Rocky berjalan ke jendela di lantai 25, lalu melihat ke bawah. Dibandingkan dengan kota Yami di seberang selat, semenanjung Manho memiliki lebih banyak turis asing, lebih banyak praktisi wisata, sehingga keamanan publik lebih kacau. Demi melayani industri pariwisata, daerah setempat telah membuka banyak kasino, tempat bordil, dan juga tempat perjudian. Rocky memperhatikan, di antaranya ada sebuah tempat kasino dengan pintu yang dilukis binatang buas dan wanita cantik. Penjaganya juga sangat ketat, tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Tetapi seberapa tinggi kultivasi dirinya, juga tidak bisa bahasa Myanmar, tidak mengerti apa yang tertulis di atasnya. Jadi kembali ke kamarnya untuk bermeditasi dan membiarkan energi sage mengalir di tubuhnya. Elemen air berada di dalam cakranya, dia sepertinya merasakan gerakan elemen air itu juga membantunya memurnikan energi sage, dan mengeluarkan kotoran. Titik 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 titik. Ketika Rocky sedang bermeditasi, puluhan helikopter datang melintasi laut, lalu berhenti di sebuah tempat khusus pelataran pesawat. Para penjaga yang bertugas menjaga pelataran pesawat, segera menyambut ke depan dengan hormat. Jenderal Aung San berjalan turun dari helikopter dengan wajah dingin, di belakangnya diikuti oleh Aung Miko yang berekspresi sedih, dan Aung Kris, dan juga beberapa wanita cantik yang dibalut kain kasa, semuanya adalah istrinya. Biasanya selain acara besar seperti berita atau pertemuan, keluarga Aung San jarang tampil di depan umum dengan keluarga lengkap. Para penjaga langsung ketakutan, mengira masalah besar telah terjadi. Seorang penjaga segera mendekat, lalu membisikkan beberapa patah kata kepada Aung Kris. Aung Kris tertegun, kemudian segera berkata kepada Jenderal Aung San, "Ayah, Kapten Garnison di bandara baru saja melaporkan kepadaku bahwa sesuatu yang aneh terjadi di pulau tadi. Ada banyak turis melihat Dewa Laut menginjak Phoenix turun dari langit. Sekarang ada banyak orang lokal yang telah tiba di tempat kejadian, berlutut untuk menyembah, mengatakan itu penampakan Dewa Laut." Hehe, itu hanyalah tipu muslihat. Rocky hanya pandai bermain trik menipu. Pantaskah disebut Dewa Laut? Wajah Aung Miko suram, bergumam dengan suara kecil. Bahkan jika mantra Rocky tadi menghalangi ombak, di dalam hatinya juga sangat marah. Jika tidak ada gangguan Rocky di pertengahan, bendungan yang dibangun oleh temannya alias John seharga 7 miliar dolar Nemesis juga dapat menghalangi ombak. Semuanya adalah salah Rocky. Ombak besar tadi pasti juga disebabkan oleh orang ini. Jenderal Aung San mengangguk, lalu memerintah para penjaga untuk pergi mencari tahu jejak Rocky.
Dia membawa keluarga datang ke sini secara pribadi, hanya demi meminta maaf dengan tulus kepada Rocky. Beberapa saat kemudian, Jenderal Aung San muncul di depan pintu kamar hotel yang ditempati Rocky. Semua karyawan hotel, termasuk dewan direksi juga bergegas kemari. Ratusan orang berdiri dengan hormat di kedua sisi koridor, sangat ketakutan atas kedatangan keluarga Aung San. Dalam hati banyak karyawan sangatlah merasa aneh, di dalam kamar ini jelas-jelas hanyalah seorang pemuda biasa. Latar belakang apa yang dimiliki orang ini, sampai membuat semua keluarga Aung San muncul dan datang mencarinya dengan serius. Jenderal Aung San merapikan pakaiannya, lalu mengetuk pintu secara pribadi. Ketika tangannya masih belum menyentuh pintu, suara datar Rocky terdengar dari dalam. Jenderal Aung San, silahkan masuk. Kemudian suara membuka kunci pintu terdengar, bahkan terbuka sebuah celah dengan sendiri. Jenderal Aung San tertegun sejenak, jangan-jangan Master Rocky pandai meramal, bahkan tahu itu adalah dirinya. Dia segera mendorong pintu dengan hormat, lalu berjalan masuk dengan langkah besar. Rocky duduk bersila di atas sofa, energi sage telah mengalir 360 derajat di seluruh tubuhnya. Dia membuka mata dengan perlahan, lalu menatap keluarga Aung San tanpa berekspresi. Ketika dia sedang berkultivasi tadi, dengan bantuan kekuatan spiritual elemen air, kesadaran ajaibnya telah mencakup hingga ratusan meter di sekitarnya. Dia tahu semua gerak-gerik keluarga Aung San. Jenderal Aung San segera melangkah maju, dan berkata dengan serius, Master Rocky, tadi aku sudah menyinggungmu, ini adalah kehilafanku, sekarang sengaja membawa sekeluarga untuk datang meminta maaf kepada Master Rocky. Selesai berkata, dia melangkah maju, lalu membungkuk kepada Rocky dengan serius. Dalam tatapan semua orang, Jenderal Aung San yang dianggap sebagai dewa oleh penduduk setempat bahkan membungkus 90 derajat kepada seorang pria muda dengan pakaian biasa. Kerumunan di belakang langsung terbodoh. Apa identitas Jenderal Aung San? Itu di seluruh Myanmar, seperti sosok dewa militer. Bahkan saat raja di hadapannya, juga sangatlah hormat. Dan Jenderal Aung San bahkan membungkuk kepada Rocky di hadapan semua orang. Identitas pemuda ini, sungguh tak terduga. Aung Miko juga tertegun, dia mengira dengan kedudukan ayahnya, hanya perlu mengatakan, maaf dengan santai kepada Rocky, dan tidak menyangka bahwa ayahnya akan membungkuk kepada Rocky tanpa memperdulikan martabatnya. Dia melihat Rocky dengan suram, masih tidak bisa menahan amarahnya. Tatapan Rocky acuh tak acuh, melirik sekilas Jenderal Aung San, setelah beberapa saat baru berkata, aku menggambar jimat penghenti air di batu judi, pertama karena telah berjanji dengan Aung Kris, jadi tidak boleh melanggar janji, kedua karena jika tambang kebanjiran, para penambang akan kehilangan pekerjaan, ini terkait mata pencaharian penduduk. Bukanlah karenamu, kamu tidak perlu meminta maaf. Yang dikatakan Master Rocky benar. Jenderal Aung San masih mempertahankan postur membungkuk. Master Rocky sangat peduli terhadap penduduk. Aku sangatlah berterima kasih, tetapi aku masih berharap untuk memperbaiki kesalahan tadi, meminta maaf kepada Master Rocky, dan mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus dari keluarga Aung San dan penduduk di kota Yami. Nada bicaranya sangat tulus, berdiri hingga sudah sedikit gemetaran, tetapi jika Rocky tidak berkata, maka dia tidak akan menegakkan tubuh. Selesai berbicara, Jenderal Aung San menoleh dan memarahi, kamu masih belum kemari. Berlututlah dan meminta maaf kepada Master Rocky. Ayah.
Ekspresi Aung Miko berubah. Dia adalah tuan muda keluarga Aung San yang berkedudukan di atas. Mengapa harus berlutut kepada orang biasa? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.